Oke teman-teman, nah aku akan menjelaskan materi SMP kelas 9 tentang konsep meditasi ketenangan batin, mapel agama Buddha. Pengertian meditasi. Kata meditasi dipergunakan sebagai sinonim dari meditasi atau samadhi. Meditasi adalah pemusatan pikiran atau konsentrasi pada objek. Manfaat meditasi. 1. Menjadikan relaksasi bagi orang sibuk. 2. Mengatasi kebingungan. 3. Mengatasi persoalan. 4. Mendapatkan kepercayaan diri. 5. Mengatasi rasa takut dan ragu. 6. Menumbuhkan kepuasan batin. 7. Mengatasi keraguan dan dapat melihat nilai-nilai praktis dalam bimbingan agama. 8. Menghilangkan pikiran kacau. 9. Menguatkan daya ingat bagi pelajar. 10. Memperoleh kebahagiaan diri sendiri maupun orang lain. 11. Memperoleh kepuasan dan ketenangan batin. 12. Terhindar dari rasa iri hati. 13. Mengerti hakikat kehidupan. 14. Mengendalikan kemarahan, kebencian, dan rasa dendam. 15. Mengatasi nafsu dan keinginan. 16. Membawa kesadaran yang lebih tinggi dan mencapai penerangan sempurna. Tempat meditasi. Apabila kalian sedang belajar meditasi, sebaiknya pilihlah tempat yang sesuai untuk berlatih meditasi. Hindarkan tempat yang terlalu ramai, penuh dengan kesibukan pekerjaan sehari-hari. Tempat tersebut misalnya di kamar, kebun, atau tempat lain yang cukup tenang. Berusahalah berlatih di tempat yang sama dan jangan sering berpindah tempat. Kalau kalian sudah maju, maka akan dapat berlatih meditasi di mana saja, bahkan di tempat kalian menyelesaikan pekerjaan. Waktu meditasi. Waktu meditasi dapat dipilih sendiri. Sesungguhnya, setiap waktu adalah baik. Namun, biasanya orang menganggap bahwa waktu terbaik bermeditasi adalah pagi hari antara jam 4 sampai dengan jam 7 atau sore hari antara jam 17.00 sampai dengan jam 22.00. Guru meditasi. Mungkin kalian merasa memerlukan seorang guru atau pemimpin dalam melatih meditasi. Sebenarnya, tidaklah mudah mencari guru yang sesuai untuk mengajarkan meditasi. Kalau kalian mempunyai teman yang sudah berpengalaman bermeditasi, cobalah berdiskusi dahulu dengannya. Kalau kalian mempunyai buku mengenai meditasi, bacalah dahulu buku tersebut. Posisi meditasi. 1. Duduk. 2. Berdiri. 3. Berjalan. 4. Berbaring. Karakter atau carita. Carita berarti karakter, perangai, atau perilaku. Di dalam Abhidhamma, manusia dapat dibagi menjadi 6 carita berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya, yaitu 1. Nafsu loba kuat atau raga carita. 2. Kebencian kuat atau dosa carita. 3. Bodoh atau moha carita. 4. Keyakinan kuat sada carita. 5. Bijaksana atau pandai budi carita. 6. Suka melamun vitaka carita. Objek meditasi. Dalam samatha bhavana ada 40 macam objek meditasi. Objek meditasi ini dapat dipilih salah satu yang paling sesuai dengan sifat atau pribadi seseorang. Pemilihan ini dimaksudkan untuk membantu mempercepat perkembangannya. Pemilihan sebaiknya dilakukan dengan bantuan seorang guru. Tempat Dharma Yatra. Benares, sekarang Varanasi, merupakan tempat Dharma Yatra di India yang sangat terkenal dan dihormati oleh umat Buddha dunia. Di tempat inilah Buddha mengajarkan Dharma
kepada 5 petapa pada tahun 588 SM atau sebelum Masehi. Taman Rusa Isipatana, Benares sekarang dikenal dengan nama kota Sarnath. Di kota ini terdapat stupa Dhamek yang dulunya bernama Stupa Dhammacakka. Stupa ini dibangun oleh Raja Asoka. Selain itu, terdapat juga vihara yang bernama Mulagandhakuti. Kusinara sekarang dikenal dengan nama Kusinagar. Kusinagar adalah tempat ziarah keempat untuk seluruh umat Buddha. Di tempat ini, dengan kasih sayangnya, Buddha mempersilahkan Subhada untuk bertemu dengannya. Subhada kemudian menjadi siswa terakhir yang ditahbiskan Buddha sebelum beliau parinibbana. Di Kusinara inilah pada bulan purnama Waisak tahun 543 SM atau sebelum Masehi, Buddha wafat atau Mahaparinibbana. Di Kusinara dapat dijumpai sebuah cetya yang sekarang tinggal tumpukan batu merah saja. Cetya itu disebut Cetya Makutabandana. Sekarang dikenal sebagai stupa Ramabar. Di Cetya inilah jenazah Buddha dikremasi 7 hari setelah beliau wafat. Di luar India terdapat juga tempat-tempat suci yang layak sebagai tempat ziarah. 40 objek meditasi. 1. 10 wujud benda. 2. 10 wujud kekotoran. 3. 10 perenungan. 4. Sifat luhur. 5. 1 asubha. 6. 1 analisis nama rupa. 7. 4 arupa. Rintangan meditasi. Rintangan meditasi adalah nivarana. Nivarana berarti rintangan batin yang selalu menghambat perkembangan pikiran. Nivarana ini ada 5 macam, yaitu 1. Nafsu keinginan atau kama canda. 2. Kemajuan jahat atau Byapada. 3. Kemalasan dan kelelahan atau tinamida. 4. Kegelisahan atau kekhawatiran atau udacakukuca. 5. Keraguan-raguan atau vicikicca. Gangguan meditasi. Gangguan dalam meditasi adalah paliboda. Paliboda berarti gangguan dalam meditasi yang menyebabkan batin gelisah dan tidak mampu memusatkan pikiran pada objek. 1. Tempat tinggal. 2. Pembantu. 3. Keuntungan. 4. Murid dan teman. 5. Pekerjaan. 6. Perjalanannya. 7. Orang tua, keluarga dan saudara. 8. Penyakit. 9. Pelajaran. 10. Kekuatan gaib. Tujuan meditasi ketenangan batin. Tujuan samatha bhavana merupakan pengembangan batin yang bertujuan untuk mencapai ketenangan. Dalam samatha bhavana, batin terutama pikiran terpusat dan tertuju pada suatu objek. Oleh karena itu, pikiran tidak berhamburan ke segala penjuru. Pikiran tidak berkeliaran ke sana kemari. Pikiran tidak melamun dan mengembara tanpa tujuan. Dengan melaksanakan samatha bhavana, rintangan-rintangan batin tidak dapat dilenyapkan secara menyeluruh. Ini adalah latihan soalnya. Nah, kalian bisa kerjakan ya, dan kalian bisa tulis di kolom komentar latihan soalnya dari nomor 1 sampai 5. Oke? Dan ini adalah seperti ringkasannya, orang bodoh akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Semakin banyak kebodohan yang dimiliki, maka semakin banyak pula kemungkinan mengalami kesulitan dan penderitaan dalam hidupnya. Oke, sampai sini dulu ya video pembelajaran agama Buddha tentang meditasi ya. Oke, jangan lupa dijawab soalnya dan tulis di kolom komentar.
Saya mengucapkan sabe satra bawan tusuk kita ta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.